Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Nusa Bakti, yang kami hormati Bapak Ibu di lingkungan SD Negeri 1 Nusa Bakti, serta adik-adikku yang soleh dan soleha. Adik-adik yang berbahagia, kenal saya? Pernah lihat saya? Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu saya membersamai kalian, dan sekarang kita bertemu lagi. Seneng gak? Seneng sama saya nggak? Oke, jadi nama saya Desi Mulyana, bisa dipanggil Mbak Desi ya. Oke, adik-adik sekalian, Mbak mau tanya, siapa yang ingin masuk surga? Yang nggak angkat tangan berarti nggak mau masuk surga. Yang cinta Allah, yang cinta Rasul, yang cinta saya. Semuanya cinta ya. Oke, kalau misalnya Mbak bilang, kalau kau ingin cerdas bilang saya. Lah nggak semangat, ulangi. Kalau kau ingin cerdas bilang saya. Kalau kau ingin pintar bilang saya. Kalau kau ingin cerdas, kalau kau ingin sukses, kalau kau ingin pintar bilang saya. Luar biasa, tepuk tangannya dong. Nah, sebelum kita mendengarkan ya apa yang Mbak nanti sampaikan, coba duduknya yang rapi dulu dong. Mbak mau kasih game dulu sebentar ya. Kalau misalnya Mbak bilang tangannya ke kanan, digerak-gerakan, tangannya ke pundaknya temennya ya, dipijitin. Oke, siap semuanya? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakan. Tangannya ke depan, digerak-gerakan. Matanya dibuka, mulutnya diam. Yang ngomong giginya ompong, setuju? Yang ngomong giginya ompong, setuju? Siap mendengarkan? Oke, kalau siap berarti mulutnya diam, telinganya dipasang. Yang buka mulut, yang kelihatan giginya ompong. Oke, adik-adik sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan di bulan puasa, di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Bahkan bulan Ramadan itu adalah bulan yang suci. Bulan puasa. Kita ngomong-ngomong tentang bulan puasa, apa sih itu puasa? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa pengertian puasa? Oke, benar sekali. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, puasa itu wajib gak hukumnya? Wajib. Wajib bagi kita sebagai seorang Islam. Di mana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, ada yang hafal? Ada yang hafal? Yang hafal tunjuk tangan. Gak ada. Kalau Mbak kasih hadiah mau? Tapi hafal nggak? Ya udah nggak jadi. Oke, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min
qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang tahu artinya? Wah, nggak ada. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum kamu. Agar apa kita disuruh untuk berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah. Nah, takwa itu apa? Ada yang tahu takwa? Takwa ada yang tahu? Boleh maju? Ayo, yang berani maju. Ayo yang berani maju. Mbak kasih hadiah ini. Lumayan buat beli kolak. Sini, sini. Satu aja, saya bawanya cuma satu, Pak. Satu. Oh, nggak apa-apa, sini. Pak Kosim mau nambahin. Oke, takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bener apa bener? Oke, nanti kita tunggu. Malah fashion show. Ini namanya siapa? Hizam. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bener apa bener? Bener. Kamu? Namanya tadi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Benar. Jadi takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Oke, saya tadi tuh ini apa namanya megang duit buat beli jajan saya, tapi saya tak mau kasihin ke adik-adik ya. 10. Jadi yang pertama tadi dapat 20. Oke, silakan kembali. Tepuk tangannya dong. Nah, ini udah berani. Jadi takwa itu adalah menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintah Allah. Adik-adik yang berbahagia, tadi telah kita bahas ya bahwasanya puasa itu menahan diri dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, di dalam puasa itu tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan dahaga, haus, akan tetapi kita juga harus menahan hawa nafsu kita. Seperti kita di bulan puasa nggak boleh marah-marah, ya, nggak boleh jailin teman, terus berbicara yang kotor. Kenapa? Karena di bulan puasa itu apabila kita melakukan kebaikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan begitu pun sebaliknya, jika kita melakukan keburukan di bulan Ramadan, maka Allah pun akan melipat gandakan dosa-dosa kita. Dengar semuanya? Oke, nah jadi ya adik-adik sekalian, di dalam bulan puasa ini banyak sekali keutamaan. Nah di sini Mbak mau kasih 3 keutamaan di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu melatih kejujur. Nah di bulan puasa ini kita dilatih untuk jujur. Misal contohnya si Ucup. Ada namanya Ucup? Gak ada ya? Nah misal si Ucup pulang sekolah siang-siang, panas-panas, lemes, udah gak kuat. Terus si Ucup pulang ke rumah, kok di rumahnya gak ada ibu sama bapaknya. Kesempatan si Ucup, aku lapar nih, aku lemes, aku udah gak kuat, apa aku batal aja ya? Soalnya kan gak ada yang lihat, bapak gak ada, ibu gak ada. Nggak boleh, karena ada yang melihat siapa? Allah itu maha melihat hambanya. Allah itu melihat segala sesuatu yang di muka bumi ini.
Ada yang ngupil, Allah pun lihat. Nah, kejujuran itu adik-adik dapat membawa kita kepada ke surga. Sebagaimana di dalam hadis mengatakan bahwa hendaklah kalian berkata jujur, maka kejujuran itu akan membawa kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Dan di mana juga di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70 Allah itu berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Selanjutnya yang kedua yaitu melatih kesabaran. Adik-adik sabar nunggu buka puasa? Sabar mendengarkan saya di sini? Sabar ya. Jadi di dalam bulan puasa itu kita dilatih sabar untuk menunggu buka puasa, dan kita juga dilatih sabar ketika dapat ujian, dapat cobaan. Misal kayak tadi panas-panas, tetapi kita masih tetap menjalankan ibadah puasa, maka itu tandanya kita sabar. Kalau dijahilin teman, membalas atau tidak? Karena kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, dan itulah sabar. Kalau misalnya temennya jahilin, colak-colek dari tadi, bilang sama temennya, "Kamu kenapa sih colek-colek saya? Suka sama saya?" Gitu ya. Jangan dibalas colek lagi. Gak boleh. Tahu gak sih adik-adik, orang yang sabar itu akan bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu bersama Allah. Selanjutnya yang ketiga yaitu melatih rasa bersyukur. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di bulan puasa. Alhamdulillah kita bisa berbareng sama Bapak Ibu guru. Alhamdulillah, karena di bulan Ramadan ini kita juga dilatih untuk bersyukur. Misal nih, ketika kita makan dan minum di bulan puasa, itu enak-enak nggak? Siapa yang bilang nggak enak? Enak nggak? Enak-enak dibanding di hari lain. Biasanya hari-hari lain makannya sayur terong, sekarang ada sate, ada ikan, ada ayam. Betul apa betul? Betul. Biasanya nggak ada es campur, nggak ada es kolak, sekarang ada apa ya? Ada. Makanya itu kita bersyukur di bulan Ramadan. Akan tetapi adik-adik, kalau misalnya kita makan dan minum di bulan puasa, jangan biasakan berlebih-lebihan dalam mengambil makanan. Biasanya karena kita udah lapar dari pagi sampai mau maghrib, terus di situ ada nasi, ada ikan, ada nasi goreng, ada sate, semuanya diambil mau dimakan. Gak cukup perutnya, perut loh kecil. Jadi gak boleh mengambil makanan yang berlebihan. Kalau kita mengambil makanan yang berlebihan lalu tidak habis dan disia-siakan makanan tersebut sehingga menjadi mubazir. Allah tidak suka dengan orang yang mubazir. Coba kita lihat orang-orang di sana yang tidak bisa makan, ya, susah cari makan, tapi kok kita enaknya mengambil makanan yang lebih sehingga kita tidak habis lalu dibuang. Kan sayang. Oleh karena itu adik-adik, ya, kalau nanti misalnya berbuka puasa, jangan ambil makan yang berlebihan. Misal ada makanan favorit, nah ambil secukupnya. Kalau kurang kenyang, ambil lagi sedikit lagi secukupnya. Jangan sampai banyak numpuk satu gunung, ya, terus gak habis, mubazir itu. Lalu kenapa kok kita tidak boleh berlebih-lebihan? Ketika kita makan sudah berlebihan, akhirnya kekenyangan. Kalau udah kenyang itu biasanya ngantuk, terus nggak sholat
untuk dilakukan. Adik-adik salat tarawih? Salat apa mainan? Bener apa bener? Nah, jadi adik-adik gunakan kesempatan kita di bulan Ramadan. Ketika salat tarawih ya ikut salat, ketika ada tadarus ya ikut tadarus Al-Quran. Nah, adik-adik yang berbahagia, dari situlah kita dapat ambil kesimpulan bahwasannya di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan. Tidak hanya 3 tadi ya, masih banyak lagi. Tapi Mbak hanya menyebutkan 3 tersebut karena itu adalah hal-hal yang sehari-hari kita lakukan. Nah, di bulan Ramadan ini marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Tinggalkan hal-hal keburukan ya. Karena apa? Kalau misalnya kita nih ngomong kotor di bulan Ramadan, misal kayak kamu itu jorok apa, pokoknya ngomong jorok ya. Nah, itu dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Misal dapat dosa 10 dikali 2 jadi 20. Sia-sia nggak puasanya? Sia-sia nggak? Sia-sia. Udah nahan lapar dari pagi sampai mau maghrib tapi nggak dapat pahala. Oleh karena itu, ayo adik-adik semua kita berlomba-lomba dalam kebaikan, meninggalkan hal-hal yang buruk. Sebelumnya mari kita beristighfar bersama-sama untuk berintrospeksi atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bareng-bareng ya, bareng-bareng, gak boleh ribut. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan shalihan. Tepuk tangannya dulu dong. Adik-adik yang berbahagia, Mbak mau tutup kultum ini dengan sebuah pantun. Jawab cakepnya, oke? Kalau Mbak bilang kalau Mbak pantun bilang cakep. Hari Rabu bukber di sekolah, pulang bukber hatinya bahagia. Adik-adik yang soleh dan solehah, jangan kangen sama saya. Oke, tadi dibuka dengan dijawab dengan semangat, maka ditutup pun harus dijawab dengan semangat. Yang nggak jawab giginya ompong. Setuju? Oke, mungkin cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.